Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas di channel kesayangan kita, channel yang senantiasa membantah segala subhat ya tentang hujatan, hinaan dan juga hal-hal yang terkait pencemaran terhadap esensi kalamullah Al-Qur'anul Karim dari orang-orang yang buta tentang kitabullah, buta tentang hadits, buta tentang kitabnya sendiri, tetapi mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak merupakan tindakan yang menjadi cerminan orang yang memiliki intelektual berdasarkan terhadap pengetahuan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ajaran agama Islam, maka manusia dan tempat manusia hidup ini menjadi satu berkat, menjadi satu alam yang menjadi alam yang menyeruh kepada ketundukan dan ketaatan kepada perintah Tuhan yang Tuhan telah firmankan dari sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai nanti kepada manusia di akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya mencoba untuk menjawab tuduhan dan fitnahan orang yang buta, tuli, dan bisu tentang Al-Quran, di mana orang ini mencoba untuk menantang dengan kebutaannya yang mengatakan bahwa jika ada ayat atau dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan sunat, maka orang ini akan mu'alaf. Sayang sekali ajaran agama Islam itu tidak membutuhkan hewan yang berwujud manusia. Dalam arti kata, Islam itu tidak membutuhkan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Karena Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menggunakan akal, yang menjawab tantangan dan perintah Allah tentang bagaimana kemudian manusia itu menggunakan akal fikirannya. Jadi Islam tidak membutuhkan orang seperti ini, karena Islam hanya bisa didiami oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Jadi para sahabat sekalian, sebuah fitnah yang kemudian sengaja disebarkan oleh orang-orang yang berwujud manusia tetapi tidak menggunakan akal pikiran. Mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi Islam tanpa mengetahui Islam, membenci Al-Quran tanpa mengetahui Al-Quran. Ya. Tujuan mereka apa? Untuk supaya umat Islam itu luntur kepercayaannya terhadap Islam, yang pada akhirnya dengan mudah mereka jerumuskan untuk mengikuti ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran penyembahan terhadap manusia, dan pembangkangan terhadap perintah Tuhan yang Tuhan telah firmankan kepada para nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau dulu mereka tidak berhasil atau gagal mengkafirkan manusia Indonesia dengan cara menjajah, sekarang mereka mencoba dengan cara halus, sosokan mereka itu adalah ajaran yang benar, ajaran kasih, tanpa mereka tahu bahwa kitab mereka, iman mereka hanya berdiri di atas pondasi kitab yang hanyalah merupakan kitab yang tidak tahu asal-usulnya, hanya merupakan buku bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, yang tidak tahu itu diterjemahkan dari buku apa. Jadi mereka ini mengatakan bahwa sunat dalam ajaran Islam itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kemudian dengan gagah berani, membabi buta, menantang untuk kemudian menunjukkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, dan dia katakan kalau ada mereka berani mu'alaf. Padahal Islam tidak ada ruang untuk orang-orang seperti ini. Ya, yang pernah saya katakan bahwa anak TK saja jijik disamakan dengan orang-orang yang tidak mampu menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Nah, inilah ajaran yang mencoba untuk dijadikan sebagai
panduan kebenaran, padahal rumusan-rumusannya itu sudah jauh menyimpang, menyesatkan manusia. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya berpanjang lebar siang hari ini ya untuk bagaimana kemudian memberikan edukasi terhadap generasi muda negara Republik Indonesia ya yang telah meraih kemerdekaan baru-baru ini kita peringati, agar supaya mereka yang masih bisa diselamatkan, yang mereka sudah terlalu jauh kufur, ya biarkanlah dia kufur sampai mereka masuk ke dalam nerakanya Allah, kekal di dalamnya. Jadi begini, hukum di dalam ajaran agama Islam itu adalah merupakan sebuah pondasi awal dari ajaran agama Islam itu sendiri. Karena ajaran agama Islam itu adalah agama samawi, agama yang berdiri di atas hukum-hukum, di mana kaidah hukumnya ini jelas. Ya, harus bersumber kepada Allah dan bersumber kepada Rasulullah. Jadi Islam itu diatur di dalam koridor yang jelas. Hukum yang kemudian disebut pokok yaitu Al-Quran, dan kemudian disebut penjabarannya hukum pokok ini di dalam As-Sunnah. As-Sunnah ini kemudian adalah merupakan kumpulan-kumpulan hadis sahihah yang diucapkan, yang dilakukan, dan kemudian disetujui atau disepakati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khatam nabiyyin. Dia adalah seorang penolong, dia adalah seorang penghibur. Kenapa dikatakan penolong? Kenapa dikatakan penghibur? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Kalau para nabi terdahulu itu diutus hanya kepada golongan-golongan tertentu. Jadi golongan yang lain itu tidak memiliki panduan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara menyembah kepada Allah. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan untuk kepada seluruh manusia, makanya disebut sebagai sang penghibur. Mereka yang menghibur kekecewaan umat lain, bangsa lain yang selama penantian untuk didatangkan kitab suci dan juga para nabi kepada mereka, itu tidak ada, lalu kemudian datang sosok yang dihususkan untuk rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mewarisi umat Islam itu bukan hanya Al-Quran sebagai pegangan hidup, ya, bukan hanya meninggalkan Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam. Tetapi kita umat Islam yang bukan umat terjemah itu mengetahui bahwa ada as-sunnah yang termuat di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu yang menjadi hukum kedua. Jadi hukum Islam bukan hanya bersumber dari Al-Quran saja, tetapi juga dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah ayat Al-Quran jelas akan ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya, atau kadang juga ditafsirkan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi fungsi sebuah hadis adalah sebagai penafsir Al-Quran itu juga. Nah, ini yang tidak disadari oleh serigala-serigala hitam yang mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, contoh misalnya, saat sebuah perintah turun dalam Al-Quran tentang perintah melaksanakan sholat, maka tata cara ibadah sholat itu kemudian akan diterangkan dalam as-sunnah yang berupa hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jika saja semua tata cara sholat yang ada di dalam ajaran agama Islam itu kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran, maka tentu saja Al-Quran itu akan sangat tebal. Ya, itu yang perlu dipahami. Sehingga Al-Quran adalah undang-undangnya, dan aturan pelaksanaannya serta penjelasannya atas undang-undang itu termaktub di dalam as-sunnah berupa hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang tidak dipahami dan mereka tidak mau paham. Karena mereka bebal, karena mereka itu adalah umat yang tertutup. Mereka selalu hanya mengatasnamakan anak Tuhan. Ya, jadi rujukannya memang selalu kepada ajaran politeisme. Nah, demikian juga masalah sunat para sahabat. Saat diterangkan, maka kita harus mengikuti
apa yang menjadi jalur hukum di dalam ajaran agama Islam. Diterangkan tentang perintah ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim, ya, maka yang menjelaskan kemudian tentang pola hidup Nabi Ibrahim itu apa? Hadits atau as-sunnah. Seperti yang sering saya bahasakan ya ketika dengan teman-teman Kristen yang adalah umat terjemah ini, ketika ditanyai tentang sunnah dalam Al-Quran, ya seringkali kita mengatakan bahwa sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana kemudian perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk apa? Untuk ikut kepada ajaran atau millah Ibrahim yang lurus. Summa auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan. Jadi hanifan, dia tidak pernah bengkok, dia tetap lurus menyembahnya kepada Allah, tidak dibengkokkan kemudian menyembah kepada anak keturunan Abraham, ya, anak keturunan Abraham yang adalah manusia, tidak dibengkokkan ke sana untuk menyembah kepada manusia. Wa makana minal musyrikin. Nah, ini dalil ditertawakan. Dalil ini ditertawakan ketika ketika pemilik kitab Indonesia, ya, kitab bahasa Indonesia itu mencari dan meminta dalil di dalam Al-Quran. Dia meminta dalil, padahal kalau mereka jeli di dalam Al-Quran Karim ini sangat sudah jelas, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tidak hanya bisa kita memahamkan orang ini dengan satu dalil. Harus kita uraikan banyak dalil. Tetapi masalah yang muncul kemudian adalah tidak ada ruang di dalam kepala mereka untuk menampung pembahasan-pembahasan Al-Quran. Contoh misalnya, ketika saya menerangkan tentang surah ini, surah surah An-Nahl ayat 123 ini maksud saya. Maka dia tidak memiliki ruang untuk bagaimana bisa memahami penjabaran kita tentang ayat ini. Yang dia cari adalah kata apa? Kata sunnat di dalam ayat An-Nahl ini. Mana kata sunnat katanya di situ? Mana perintahnya sunat itu di situ? Tidak ada kata sunat di dalamnya, kata dia. Padahal para sahabat-sahabat sekalian, kita umat Islam itu tidak mengkajinya seperti itu. Kita ini bukan umat bahasa Indonesia. Kita ini adalah umat bahasa Allah. Ya, kita ini menggunakan akal sehat, mengkaji kitab kita dengan kaidah-kaidah kitab kita. Tidak mengkajinya dengan kaidah bahasa Indonesia. Sementara mereka mencoba memahami kitab kita dengan bahasa Indonesia. Disitulah errornya. Kenapa kemudian saya mengajak salah satu serigala hitam yang senantiasa menghina, menyudutkan, ya, mengajarkan dan merendahkan Islam melalui Al-Quran, melalui penjabaran mereka dia terhadap kebutaannya akal Al-Quran, untuk menipu sesamanya serigala agar menjauh dari ajaran agama Islam. Nah, ketika kita misalnya masuk mengkaji dalam kaidah ini, "Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Nah, ini harus dijelaskan. Orang Islam itu mengetahui Al-Quran, mengetahui suatu perintah, lalu kemudian perintah itu disimpulkan, lalu kemudian diajarkan kepada umat Islam lainnya, itu karena mereka para guru, para ulama, ya, itu mengkaji dan menyampaikan sesuai dengan kaidah Al-Quran itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita kaji berdasarkan kaidah Al-Quran, "Tsumma auhayna", coba kita uraikan. Kira-kira serigala hitam ngerti tidak kalau saya menguraikannya dengan menggunakan kaidah Quran? Kata summa itu artinya adalah kemudian. Lalu kemudian ada kata auhayna, itu bentuk katanya adalah kata kerja bentuk lampau. Nah, pelakunya di situ adalah nahna. Akar katanya kemudian adalah waha. Dan polanya adalah pola af'ala. Artinya apa? Bahwa di situ dikatakan kami mewahyukan ilaih. Nah, ilaih ini atau kata
ila ini itu adalah huruf jar, artinya kepada siapa? Kepada ka. Siapa itu? Kata ganti untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika dikatakan alaika itu rujukannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memahami ayat ini maka harus mengerti apa? Bentuk katanya, kemudian pelakunya, kemudian polanya, kemudian huruf-huruf yang ada di dalamnya, baik itu huruf jar, huruf bermakna, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika ada kata an, di mana huruf an ini berarti bahwasanya, lalu kemudian kata kuncinya adalah ittabi'. Di situ ada kata ittabi'. Nah, kata ini adalah bentuk kata kerja perintah. Jadi pelakunya adalah anta. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk kemudian ikut kepada cara hidup keberagamaan siapa? Ibrahim. Nah, nanti kita akan lebih jauh membahas ke dalam. Nah, jadi kata anta di sini ittabi' yang kemudian merujuk kepada perintah yang bentuknya jelas di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 123 ini, itu ditujukan kepada Rasulullah. Akar kata kemudian adalah taba'a, dan polanya adalah ifta'ala. Hal-hal seperti ini tidak bisa diterangkan kepada mereka. Dan kita butuh waktu lama untuk menjelaskan kepada mereka. Dijelaskan pun tidak akan pernah bisa masuk ke akal mereka. Kenapa? Dasar kunci untuk memahami penjabaran saya ini, awalnya dia harus iqra dulu. Bagaimana kemudian ketika saya menjelaskan kepada dia, ini polanya adalah pola ifta'ala. Pelakunya di sini adalah anta. Kemudian ini adalah bentuk kata kerja perintah, atau kata auhayna itu adalah kata kerja bentuk lampau. Ini bagaimana kemudian dia bisa paham kalau dia mau mengkaji Quran? Itu makanya aku bilang, dia pikirnya membahas Quran itu sama seperti membahas kitab yang hanya bahasa Indonesia. Jadi ketika ada kata taba'a yang merupakan akar kata, itu adalah penekanan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar beliau itu mengikut, ya, dengan sepatuh-patuhnya. Artinya gimana bahasanya itu, ya? Bahasa Indonesia tidak mampu untuk menjabarkan itu. Ya, yang bisa memahami itu hanya orang yang bisa ikra terhadap kitabullah ini. Jadi ada perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, untuk supaya Rasulullah itu ikut dengan sesungguh-sungguhnya, ikut dengan sepatu-patuhnya, ikut dengan betul-betul ikut, ya, semuanya diikuti, tidak ada penyelewengan sedikit pun di dalamnya saat ada perintah untuk mengikuti, ikut dengan seikut-ikutnya gitu. Tapi bahasa Indonesia tidak mampu untuk menjabarkan bagaimana kemudian kata yang tepat untuk untuk menyatakan itu. Jadi di situ ada tambahan huruf ta, ya, dalam polanya, itu berarti kualitas, yaitu ikutilah dengan sempurna, diikuti dengan betul-betul ngikut gitu. Benar-benar mencontoh, benar-benar meniru, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Apa itu? Ikutilah dengan sempurna. Jadi kata millata ini akar katanya kemudian adalah malah, ya. Jadi semua kata atau dasar yang menjadi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki akar kata, ya, itu memiliki akar kata, sehingga akar kata inilah kemudian yang membentuk pemahaman seorang penerjemah untuk mengetahui apa maksud daripada ayat. Nah, bagaimana dengan serigala di luar? Apakah mereka mengerti akar kata? Apakah tahu pola? Apakah mereka tahu tentang pelaku? Apakah mengerti tentang bentuk katanya, bentuk kalimatnya? Apakah itu adalah bentuk kerja lampau atau bentuk kerja sekarang, atau itu adalah perintah? Bagaimana mungkin mereka ini tahu sementara mereka ikra huruf hijaiyah saja mereka nggak ngerti gitu loh. Lalu kemudian mereka mencoba untuk mengkaji Quran. Oh, tidak ada di dalam Al-Quran perintah sunnah. Nah, ini kita sudah jelaskan, ya, bagaimana kemudian memahami sebuah perintah itu adalah mengkaji kata per kata dan hukum dan pola yang mengikuti daripada kata yang ada di dalam.
Jadi kata Hanifan yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 123 itu akar katanya jelas, Hanafa, yang lurus atau yang betul, yang tidak salah, yang tidak ada keraguan padanya. Ya, kemudian wau artinya sendiri adalah jelas, kita semua tahu itu adalah kata penghubung dan, lalu kemudian kata lam itu terjemahannya tidak, ya, lam atau tidak itu sama dengan la, ya. Lalu kemudian ya ke sini itu semestinya yakuna, ya, atau yakunu. Nah, jadi dua huruf yang hilang yaitu waw dan artinya apa? Penekanan atas pernyataan bahwa Ibrahim itu bukan bagian dari orang-orang kafir, bukan bagian daripada orang-orang musyrik. Jadi bahwa perintah yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah An-Nahl ayat 123 itu adalah agar beliau mengikuti seikut-ikutnya, agar mengikuti sesempurna-sempurnanya. Bahasa Indonesia tidak mampu menjabarkan dengan kata apa kalau saya mengatakan seikut-ikutnya itu apa bahasa Indonesianya. Jadi ajaran kemudian dari Nabi Ibrahim itu jelas benar dan lurus. Ini kemudian diabadikan, ya, dalam sholatnya umat Islam saat umat Islam itu ibadah sholat saat tahiyat akhir. Nah, inilah yang merupakan cerminan hubungan antara ajaran-ajaran Nabi Abraham atau Ibrahim dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang adalah moyang beliau. Nah, ketika kita mengkaji kemudian, ya, lebih jauh mengkaji tentang dalil ini, orang-orang di luar sana yang hanya menggunakan buku Indonesia itu tidak memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata itba, ada juga kata ittabi. Nah, dua kata ini itu sama hurufnya, tetapi penggunaannya dan juga fungsinya itu sangat berbeda. Kalau kata itba'a, ya, itu contoh misalnya saya ikut ke rumah makan misalnya, ya, saya ikut ke rumah makan. Tapi sesampai di rumah makan, Anda pesan menu ayam, saya pesan menu ikan. Tapi sama-sama ikut kemana? Ikut ke rumah makan. Tapi kalau kata ittabi, perintah penekanannya jelas, ya, maka jelas di sini saya analogikan, saya ikut Anda ke rumah makan. Ya. Kalau Anda makan ayam, saya juga makan ayam. Kalau Anda pesan jus alpukat, saya juga pesan jus alpukat. Kalau Anda selesai makan, saya juga harus selesai makan. Jadi semua harus saya ikuti, makanya harus seikut-ikutnya. Jadi ketika Abraham atau Ibrahim di dalam hidupnya sebagai pembawa ajaran kepada kaumnya melaksanakan sunat, maka itulah fungsi dari kata ittabi'. Ada kata di situ, anittabi'. Anittabi' artinya Rasulullah Muhammad SAW ini kudu wajib ikut seikut-ikutnya. Tidak ada yang boleh dilanggar dari apa yang pernah Nabi Ibrahim lakukan terhadap kaumnya. Jadi ketika misalnya Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perintah Tuhan kepadanya, maka Rasulullah Muhammad SAW dengan perintah dari Allah, anittabi'a millata Ibrahim, maka Rasulullah harus ikut seikut-ikutnya. Seikut-ikutnya. Itu bahasa Indonesia entah apa bilangnya. Dia itu harus patuh dan mengikuti, mencontoh, benar-benar mencontoh tentang apa yang pernah Allah perintahkan kepada Ibrahim. Jadi nggak boleh ditawar-tawar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mana perintah sunatnya? Lah itu jelas perintahnya. Ya, tsumma auhayna ilaika. Nah, ilaika ini kepada siapa? Huruf K ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diperintahkan kepada Rasulullah SAW, apa itu? Anittabi' millata Ibrahim. Anittabi', ikut seikut-ikutnya. Ikut, benar-benar ikut. Nggak boleh Abraham melakukan A, kamu melakukan antara A dan B. Nggak boleh. Harus betul-betul mengikuti. Nah, salah satu daripada apa yang dilakukan oleh
Nabi Abraham tidak lain dan tidak bukan sesuai apa yang diperintah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui hadits bahwa Nabi Ibrahim berkhitan, ya, dan beliau berkurban, lalu kemudian beliau ini hanya taat menyembah kepada Allah. Itu intinya. Jadi tidak bisa kemudian menghilangkan syariat. Jadi perintahkan mengikut kepada syariat. Lalu serigala ini nanti akan mengatakan, loh perintahnya kan ikut kepada Ibrahim katanya. Kenapa kalian tidak sunat ke usia 80 tahun? Nah inilah kebahlulan, kebagabagaan, ketololan umat bahasa Indonesia. Ya. Dia nggak ngerti gitu loh, bahwa yang dikatakan ajaran bukan umur. Yang dikatakan agama bukan umur. Oh, Anda harus beragama Islam. Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti usia Rasulullah 63 tahun. Berarti kami juga harus 63 tahun gitu. Oh, Rasulullah Muhammad SAW sholat nanti di usia sekian puluh tahun. Oh, berarti nanti umat Islam itu sholatnya nanti di usia 40 tahun sekian. 20 tahun sekian, dan seterusnya. Oh, Rasulullah Muhammad SAW itu nanti dia melakukan satu syariat ketika umur sekian. Tidak bisa seperti itu. Yang di sini yang diminta oleh Allah adalah ikut kepada apa? Ajaran agama, ajaran hidup. Ya, itu yang disebut millah. Ajaran apa itu? Tata hidup, tata cara hidup. Ya, pola hubungan dia terhadap Allah. Itu yang dimaksud millah, itu yang dimaksud agama, din. Jadi perintahnya ikut kepada dinnya Abraham, ikut kepada tata cara hidup hubungannya kepada Allah tentang Abraham, bukan tentang usianya. Ya inilah yang saya katakan, orang-orang seperti ini mana bisa masuk menjadi mu'alaf, nggak mungkin. Karena dia tidak berfungsi otaknya, sakit dia, parah otaknya dia tuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika ada perintah di dalam Al-Quran yang menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan kemudian dengan kata anit tabi', maka tidak boleh ditawar-tawar. Ikuti ajarannya seikut-ikutnya. Nah, itu penekanannya tuh di situ. Nah, lalu umat Islam apakah kemudian tinggal diam? Oh, ada perintah ikut kepada agamanya Abraham, kemudian diam aja. Islam itu tidak begitu. Tidak seperti di dalam agamanya si serigala ini. Ketika ada perintah, ada tertulis di dalam Mazmur, di dalam Taurat, bahwa Mesias akan mati, dibunuh, disalib, dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mereka cuma diam aja. Diam. Nggak mau mencari kebenarannya. Apakah betul ada tertulis di Taurat dan juga di Mazmur? Mereka diam aja. Karena mereka hanya umat imani saja. Beda dengan kita. Ketika ada perintah, ya Rasulullah, Auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Umat Islam itu tidak diam. Mereka kemudian mencari titik kebenarannya, poin-poinnya, di mana itu ajarannya Ibrahim yang harus diikutin. Ternyata diterangkan kemudian oleh hadits. Ya, diterangkan kemudian oleh hadits, diterangkan kemudian oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang datang kemudian yang menjelaskan itu. Hadis menerangkan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun. Berarti poinnya di sini adalah berkhitan atau bersunat. Ya. Kalau begitu, ketika ada perintah untuk mengikuti tata cara hidupnya Ibrahim, maka tidak lain dan tidak bukan kudu wajib umat Islam itu bersunat. Karena sudah diterangkan oleh
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, aku telah masuk Islam. Maka Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, buanglah darimu rambut kekafiranmu dan berhitanlah dan bersunatlah. Sahih haditsnya. Jadi mau yang mana lagi yang ingin diragukan? Ya, umat Islam tidak akan pernah bisa dibodohi. Oh, tidak ada di dalam Al-Quran itu kata sunat. Ya, itu karena Anda bahlul. Yang membawa hukum Taurat itu adalah Musa. Yang mengajarkan tentang firman Tuhan itu adalah Daud. Yang mengajarkan tentang kembali kepada hukum Taurat. Bahkan yang mereka tuhankan bernama Yesus tidak pernah sekalipun mengaku, aku telah sunat. Ini makanya saya ingin tanya kepada serigala hitamnya. Apakah ketika Anda mencemooh kata sunat di dalam Al-Quran yang sudah lengkap dengan pernyataan-pernyataan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kemudian di dalam kitabmu pernyataan Musa kalau dia bersunat, pernyataan Daud kalau dia bersunat, pernyataan Yesus kalau dia bersunat? Ada. Kalau ada, Anda boleh baptis saya. Padahal Musa lah yang membawa hukum sunat itu. Disebut hukum Taurat. Kejadian 17 ayat 14, dihukum mati orang-orang yang tidak bersunat karena menggagalkan perintah Tuhan, menggagalkan perjanjian Tuhan. Maka sejatinya serigala hitam ini semuanya kudu wajib dihukum mati. Karena kata Allah di dalam Kejadian 17 ayat 7, kitabnya Bani Israel, kalau ada di antara kamu yang tidak bersunat, hilangkan, lenyapkan, karena dia telah membatalkan perjanjianku. Itu kata Allah. Ya, tapi karena mereka ini bukan penganut agama samawi, mereka lebih cenderung ikuti ajaran Yunani. Kalau kau menyunatkan dirimu, maka apa? Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Jadi dia lebih taat kepada perintah Paulus daripada perintah Allah di dalam kitab yang mereka rampok dari Bani Israel terjemahannya. Nah, ini ya celakanya di situ. Jadi umat Islam itu sangat paham. Hadis-hadis yang berkenaan tentang penafsiran akan ayat An-Nahl ayat 123 itu sudah sangat jelas. Belum lagi perintahnya ketika saya merujuk kepada kata yang tadi, ya, perintah yang dikatakan summa auhayna ilaika anittabi'. Nah, ini penekanannya di situ. Ikutlah kamu dengan seikut-ikutnya. Ikutlah kamu dengan sesempurna-sempurnanya ikut. Jangan menyeleweng, jangan pilih-pilih. Jadi ketika Abraham itu diperintahkan A, ikut dengan sepenuhnya, ikut A, tidak ada embel-embel. Ya, karena siapa yang meninggalkan hukum Musa, maka dia akan mendapat siapa yang meninggalkan salah satu dari hukum Taurat, maka dikatakan dia meninggalkan semuanya. Ini cara untuk meninggalkan ajaran Abraham. Cara setan untuk menyesatkan. Ya, ini yang perlu saya pahamkan kepada umat buku Indonesia, ya, supaya mereka itu tersadarkan bahwa umat Islam itu tidak berdasar terjemah tok untuk mengkaji kitabnya. Umat Islam itu paham betul kitab sucinya. Umat Islam itu adalah umat yang, ya, kekerabatannya terhadap kitab sucinya tidak bisa diragukan. Jadi apapun yang kemudian termaktub dalam ayat suci Al-Quran, umat Islam tidak akan tinggal diam. Umat Islam akan terus mencari dan mencari. Jadi ketika ada perintah untuk ikut kepada Ibrahim, maka apa yang diikuti? Semua yang menjadi contoh teladan, yang sudah dijabarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menilik pada perintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim dan sesuai hadis dari Usai bin Kulaib misalnya, ya, Utsman bin Kulaib maksud saya, itu merupakan sebuah ucapan perintah setelah masuk Islam. Maka hukumnya adalah menjadi wajib. Ya, wajib. Wajib ketika sudah masuk menjadi Islam. Nabi Musa pembawa hukum Taurat, apakah dia sudah bersunat? Padahal di dalam kitabnya tidak ada pernyataan dia sudah disunat atau aku sudah disunat. Tidak ada. Jangan pernyataan aku sudah disunat. Pernyataan bahwa Musa sudah disunat aja nggak ada. Sementara dia yang membawa hukum Taurat. Nah, inilah celakanya orang-orang pengikut serigala hitam ini.
Ya, sebuah ayat yang dipegang benar oleh Nabiullah Muhammad SAW, dan saya sering kali mengajarkan menyampaikan ayat ini di mana para penafsir menerjemahkan dengan bahasa Indonesia yang mengatakan amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, Daud itu tidak ada diceritakan dia bersunat. Musa tidak ada diceritakan dia bersunat. Tetapi, apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa mereka ini tidak bersunat? Mustahil, tidak mungkin. Nah, inilah kebohongan dan ketololan umat terjemah. Mereka tolol dan memang benar-benar bahlul gitu loh. Saya katakan itu karena itu fakta. Makanya ketika dia berbicara mengenai Al-Quran, seakan-akan dia lebih tahu tentang Al-Quran dibandingkan kita, dibandingkan para ulama kita, maka saya tantang dia. Ayo, mari kita membahas ya sejauh mana pemahaman kamu tentang kitab saya sampai kamu mampu ngomong seperti itu. Kalau misalnya di dalam kitab kita tidak ada dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat, padahal dia bersunat. Kemudian di dalam kitabnya Musa juga tidak ada dikatakan bahwa Musa itu bersunat, padahal dia membawa ajaran sunat. Maka jelaslah sudah, tergenapilah sudah apa yang kemudian tertulis di dalam kitabnya Bani Israel tentang Ulangan 18 ayat 18 bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Sunat tapi tidak diinformasikan bahwa dia sunat. Nah, itulah Musa dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Musa tidak ada dikatakan bahwa dia disunat pada hari ke-8. Yesus di dalam Lukas dikatakan dia Tuhannya Kristen, dipotong nonotnya pada usia ke-8. Jadi antara Musa dan juga Yesus tidak sama. Yang sama seperti Musa adalah baginda Rasulullah yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu para sahabat-sahabat sekalian, supaya kita memahami, jangan mau dibodoh-bodohi oleh penganut buku terjemah yang sama sekali buta tentang kitabnya umat Islam. Saya lanjut ya, para sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan sahabat tidak bosan karena ini penting. Ini penting kenapa kita harus mengkaji ini supaya generasi Islam ke depannya itu tidak mudah tertipu oleh propaganda buku Indonesia, ya, buku terjemah maksud saya. Saya mengatakan buku terjemah sebenarnya itu juga salah. Karena sebenarnya kitabnya orang Kristen itu mau dibilang buku terjemah, kita tidak tahu diterjemahkan dari bahasa apa gitu loh. Mau dibilang dari buku terjemah, tapi diterjemahkan dari mana? Sementara ini yang ada di tangan mereka di saat sekarang ini itu bukan terjemahan dari bahasa lain. Itu adalah revisian dari terjemahan lama. Jadi saya bingung untuk mengatakan kitab mereka ini kitab apa gitu. Kitab revisian aja lah. Kayaknya lebih cocok. Karena dia bukan diterjemahkan dari bahasa lain sehingga dia pegang hari ini. Ya, generasi yang memegang kitab gospel hari ini itu bukan mereka menerima buku terjemah, tapi menerima buku revisian terjemah. Revisian lah yang paling tepat. Ya, karena kitabnya memang mereka ada hasil revisian. Oke, kita lanjut ya para sahabat sekalian. Bagaimana kemudian terlepas daripada surah An-Nahl ayat 123 ini, Allah menerangkan tentang sunat di dalam Al-Quran. Ya, sangat jelas para sahabat sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Ketika dikatakan Syahrul Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diwahyukan permulaan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ya, ini adalah sebagai petunjuk linnas kepada seluruh manusia. Di dalam kitab, di luar daripada kitab Al-Quran, tidak ada ayat seperti ini. Bahwa Lukas itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Bahwa kitab karangan Yohanes itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Bahwa surat-surat Paulus itu adalah petunjuk. Tidak ada. Tidak ada. Hanya di dalam Al-Quran lah yang dikatakan dengan jelas tentang dirinya. Bahwa Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Dan dikatakan bahwa Al-Quran selain sebagai petunjuk bagi manusia, ya, juga adalah penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu di dalamnya, termaktub di dalamnya, dan juga adalah merupakan pembeda Al-Quran itu antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Karena itu, kata Allah, barang siapa di antara kamu hadir negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib bagi yang berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Jadi sangat jelas ini sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah satu tatanan, satu petunjuk yang sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Dan di dalamnya termaktub aturan-aturan main yang tidak ada diragukan baginya. Jadi begitu juga di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juga diterangkan begini. Surah An-Nisa, maaf, dikatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhazallahu Ibrahim khalilan. Dan siapa yang lebih baik ajarannya, siapa yang lebih baik keyakinannya, siapa yang lebih indah agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, khalilan. Ya, jadi ini sangat jelas dalilnya dalam Al-Quran bahwa waman ahsanu dinan mimman aslama. Lah, lagi-lagi disebut Islam di sini. Jadi Islam disebutkan oleh kitabnya sendiri. Ajarannya umat Islam itu disebutkan oleh kitabnya sendiri, tidak seperti ajaran Kristen. Tidak pernah disebut oleh Allah. Yang mereka sebut Bapak tidak pernah menyebut Bapak, tidak pernah menyebut kata Kristen. Yang menyebut kata Kristen hanya Lukas ketika dia menceritakan tentang hinaan orang-orang yang ada di Antioquia, sesama penyembah berhala, sesama penyembah penganut ajaran politeisme, animisme, menghina satu sama lain. Pengikut Paulus disebut Kristen. Di Antioquia pertama kali pengikutnya Paulus disebut Kristen. Jadi bukan pengikutnya Yesus, ya. Itu yang perlu dipahami. Kalau pengikutnya Yesus, jelas Yesus memberikan apa? Damai sejahtera. Apa itu? Shalom. Apa shalom itu? Aslama, yang tidak lain adalah ikhlas dalam berserah diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan Muslim, orang-orang yang berserah diri. Kenapa saya senantiasa mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim? Karena dia adalah sosok utusan Tuhan kepada Bani Israel yang taat berserah diri kepada Allah. Dia tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Disuruh perintah taat. Sampaikan bahwa engkau hanya kepada Bani Israel. Itu yang disampaikan. Ajarkan kepada Bani Israel hanya untuk menyembah kepada aku. Ajarkan kepada mereka, kamu hanyalah utusanku. Yesus ajarkan. Tidak ditambah-tambah. Hanya serigala gelap, serigala hitam, penumpang gelaplah yang kemudian menambah-nambah ajaran Yesus. Dan itu bukan pengikut Yesus, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Dia adalah penyamar. Dia adalah serigala berbulu domba. Dan siapakah yang lebih baik ajarannya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Nah, sedang dia mengerjakan kebaikan. Dan sedang mereka mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Apakah kemudian agama Kristen itu mengikuti ajaran Ibrahim? Tidak. Malah mereka itu mengutuk Abraham. Mengutuk Ibrahim. Banyak hinaan, banyak kutukan mereka terhadap Ibrahim.
Terlalu banyak kutukan-kutukan dia terhadap Ibrahim. Mereka mengatakan Ibrahim itu berzina, Ibrahim punya anak haram, Ibrahim itu tidak sabaran menunggu perjanjian Allah dan seterusnya. Mereka selalu menghina Abraham. Mereka mencemooh Abraham. Maka Allah mengatakan di dalam kitab Bani Israel, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah, kita umat Islam yang diperintahkan ikut kepada Abraham itu bersunat atas contoh yang diberikan oleh beliau. Kita berkorban atas contoh yang diberikan oleh beliau. Dan kita dalam sehari semalam itu puluhan kali kita melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Berarti terjawab sudah. Ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen ya, kepada Bani Israel, wahai Abraham, sampaikan kepada keturunanmu, anak-anakmu, bahwa siapapun yang mengutuk engkau, aku akan mengutuknya. Dan barang siapapun di antara mereka yang memberkatimu, aku akan memberkatinya. Siapa yang memberkati Abraham? Umat Islam. Siapa yang mengikuti cara hidup keberagamaan Abraham? Umat Islam. Siapa yang menolak, memaki, mencaci, mengutuk ajaran Abraham? Umat Kristen. Nah, salah satu ajaran Abraham itu adalah sunat. Coba kita lihat. Bagaimana kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen ya. Kejadian 17 ayat 26. Mereka disunat pada hari yang sama. Pada suatu hari, Ismail dan Ibrahim itu disunat. Dan Ismail adalah anaknya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail dan anaknya disunat. Kejadian 17 ayat 26. Ini jelas. Bahkan di dalam kitab mereka, di dalam Roma 4 ayat 12, Abraham juga adalah bapak rohani untuk orang-orang yang mengikuti peraturan sunat. Ia adalah bapak rohani mereka. Bukan hanya karena mereka mengikuti peraturan sunat, tetapi juga karena mereka hidup dengan percaya kepada Allah. Sama seperti Abraham pada waktu itu belum mengikuti peraturan sunat. Jadi jelas di sini. Di terjemahan lama dikatakan, dan lagi menjadi bapak orang yang bersunat itu pun, yaitu orang-orang yang bukannya bersunat saja, melainkan mengikuti tapak iman Ibrahim, bahwa kita tatkala ia belum bersunat. Jadi jelas sekali, Ibrahim itu mengajarkan sunat. Dan itu adalah milah Abraham. Kalau kita menjelaskan Al-Quran dia tidak jelas, dia tidak memahami, celakalah dia yang ada di dalam kitab yang mereka ambil secara serampangan dalam kitabnya Bani Israel, dia juga tidak imani. Kejadian 21 ayat 4. Dan ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatnya sesuai dengan perintah Allah. Jadi sunat itu bukan adat istiadat Yahudi. Bukan adat istiadat orang Israel, bukan. Tetapi itu adalah perintah Allah. Kejadian 21 ayat 4. Ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatnya sesuai dengan perintah Allah. Tidak dikatakan sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Tidak. Nah inilah yang tidak dipahami oleh umat terjemah. Membabi buta membahas Al-Quran. Lupa bahwa umat Islam lebih paham kitabnya sendiri dan bahkan lebih paham kitab gospel, Bible, daripada dia sendiri. Kejadian 34 ayat 22. Tetapi atas janji ya orang-orang itu yang mau tinggal bersama kita dan menjadi satu bangsa dengan kita dengan satu syarat, yaitu semua laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka. Harus. Kalau harus ya perintahnya wajib hukumnya. Ini perkataan siapa? Ini perintah Abraham kepada siapa? Kepada pengikutnya, kepada keturunannya, kepada bangsa-bangsa yang tunduk kepadanya, kepada anak yang dibelinya, dan seterusnya. Nah ini Kristen dari mana kok bisa-bisanya dia ya mengharamkan bahkan orang yang bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu bersunat. Sekali lagi saya ulang, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau disunat. Ele-ele, ajaran apaan ini? Padahal ini adalah perintah Tuhan. Belum lagi dalam Yosua 5 ayat 3. Maka Yosua melaksanakan perintah Tuhan dan menyunat orang-orang Israel di tempat yang dinamakan Bukit Penyunatan. Hebat kali kan? Bahkan Bukit Penyunatan itu ada di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu, imani saja. Siapa yang percaya mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu aja yang mereka jual. Padahal di terjemahan lama, Yosua 5 ayat 3 dikatakan, maka diperbuat oleh Yusak akan dirinya beberapa pisau daripada batu, lalu dihatannya
segala Bani Israel di atas bukit Kulub. Jadi ada bukit yang dikatakan bukit Kulub. Ya, sahabat-sahabat sekalian, di dalam surah An-Nahl yang saya bacakan tadi, itu adalah perintah dari Allah kepada kita umat Islam melalui Rasul Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Abraham. Ya, tadi saya sudah menyampaikan haditsnya sebagai dasar hukum sunat. Saya juga sudah menyampaikan kitabnya Bani Israel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ jelas Abraham juga diperintahkan sunat. Lalu kemudian salahkah ketika umat Islam itu bersunat? Karena ternyata diperintahkan kepada Ibrahim. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan. Ayat 161 kalau nggak salah ya. An-Nahl, ayat 161. Di situ terang dikatakan oleh Allah, ya, bahwa Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Qul ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Katakan ya Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Apa itu agama yang benar? Apa itu ajaran Ibrahim yang lurus? Dan dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini dalil, Pak. Ini ayat di dalam ayat suci Al-Quran. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Perintah kepada Rasul Muhammad SAW untuk menyampaikan, untuk mensyiarkan, supaya telinga yang buntu mendengarkan. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Ibrahim, telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, ajaran yang benar, yaitu ajaran Ibrahim yang lurus. Ibrahim ini tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, ini sudah diajarkan. Makanya dikatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Rasulullah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini ada kata ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup matiku, ya, ketundukanku, ya, ketaatanku, ibadahku. Ibadah di sini apa? Perintah-perintah yang kemudian menjadi apa? Ketundukan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada Abraham, yang kemudian kami umat Islam, kita umat Islam harus juga tunduk kepada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang mereka tidak pahami. Ini yang mereka tidak tahu. Ya, bahwa Allah mengabarkan perihal orang yang akan meninggalkan milah Abraham itu ada memang. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Memang di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang akan muncul yang mendustakan ajaran Abraham. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Memang ada orang yang ingkar terhadap ajaran Abraham sehingga dia tidak bersunat. Ada. Dan orang-orang ini sudah diperintahkan untuk dilenyapkan di dalam kitabnya Musa. Kejadian 17 ayat 14. Orang-orang yang tidak bersunat dalam kurung Kristen, ya, itu harus dilenyapkan dari sebangsanya. Kenapa? Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Itu nggak salah. Ya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu pengikut Yahudi, jadilah kamu pengikut Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul,
Bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, tidak. Tetapi kami mengikuti agama, ajaran millah Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan manusia, dengan roh-roh bertanda 7 dan bermata 7. Ini jelas ajarannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada perintah di dalam Al-Quran mengikuti sunnatnya Abraham, itu adalah orang sakit gigi. Neneknya kiper. Dia nggak ngerti Quran gitu loh. Dia mau menyamakan kita dengan mereka yang tidak bersunat, yang melanggar dan menghujat Abraham. Tidak bisa seperti itu. Nah, mereka ini adalah penganut orang-orang yang meninggalkan ajaran Abraham. Bukti, saya kasih 1 Korintus 7 ayat 18. Seumpama kalau seseorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Bagaimana mungkin kemudian orang yang bersunat ini mau dihilangkan tanda-tandanya kalau dia itu sudah bersunat? Mau disambung pakai paha ayam? Masih ingat kan? Waktu saya mengatakan kepada salah satu murtadin odong-odong, ayo sambung kulupmu dengan paha ayam. Nanti 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. Masih ingat kan? Nah ini ayatnya 1 Korintus 7 ayat 18 jelas dikatakan. Seumpama seorang yang sudah disunat, yang menerima panggilan Allah, maksudnya yang menjadi Kristen, murtad maksudnya di sini. Maka janganlah ia berusaha menghapuskan tanda-tanda itu. Bagaimana mungkin kemudian orang murtad disuruh potong nenotnya? Atau disuruh tambal pakai ban dalam? Gak mungkin. Nah sebaliknya, yang sebenarnya yang ingin dijajakan oleh pendiri Kristen di sini adalah, begitu juga kalau seorang yang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, janganlah orang itu minta disunat. Coba. Kalau dalam terjemahan lama lebih parah. Jika seorang dipanggil sedang dia sudah bersunat, janganlah ia meniadakan sunatnya. Dan jika seorang dipanggil sedang belum bersunat, janganlah ia disunat. Artinya kalau ada yang murtad menjadi Kristen, kalau dia sudah disunat, jangan kau sambung kulupnya. Tapi kalau dia belum bersunat, janganlah dia disunat. Coba, bertentangan nggak dengan ajaran Abraham? Kejadian 17 ayat 14. Ya, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dihilangkan. Dihilangkan di sini, dilenyapkan, dibunuh. Dia harus dibunuh. Dia harus dimatikan. Dia harus dilenyapkan. Wa arel zakar azar lo himmol. Besar arula arilah tahu manikarata. Lalu kemudian dikatakan hanepes hahime ammeha barici hefars. Ini jelas perintah dari Allah melalui kitabnya Bani Israel. Ketika ada di antara kalian yang tidak bersunat, hilangkan, lenyapkan, bunuh, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Jadi orang-orang Kristen ini, kalau orang-orang Yahudi ini mau menegakkan kitabnya mereka habis. Karena mereka bersunat, berkulub mereka itu. Ya. Ini yang harus dipahamkan kepada buku terjemah yang dia imani sebagai kitab suci katanya. Entah sucinya itu dilihat dari apanya. Tidak ngerti saya. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam Galatia 6 ayat 15, lebih parah lagi. Disunat atau tidak disunat itu tidak penting. Yang penting adalah menjadi manusia baru. Ini apa namanya ini? Manusia baru maksudnya berubah gitu, satria baja hitam. Ya, di terjemahan lama gini. Karena baik hal sunat, baik hal tidak bersunat, itu tidak ada masalah, tidak ada gunanya. Melainkan hanya suatu kejadian yang baru. Kan gila. Sudah jelas-jelas dalilnya. Abraham memerintahkan kepada anak-anak keturunannya untuk bersunat. Sudah jelas-jelas, ini bukan di Al-Quran saja yang mengatakan itu. Bahkan di dalam kitab mereka ambil dari Bani Israel, menerangkan Ibrahim itu memerintahkan anak keturunan yang bersunat. Dan yang tidak bersunat itu harus dihilangkan dari sebangsanya. Mereka akan berdalil, kami kan bukan orang Yahudi. Salah, Anda kudu wajib bertanya kepada saya. Apakah betul itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja? Tidak, Bahlul. Ya. Dalilnya jelas dalam Kejadian 17 ayat 27. Dan semua orang yang ada di dalam seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing. Ngerti nggak sih? Kalau orang asing itu berarti non-Yahudi. Semuanya disunat bersama-sama dengan Abraham. Berarti hukumnya wajib kan? Tidak ada di situ Yahudi aja dan bukan tradisi. Ini adalah perintah Allah.
Di kitabnya sendiri sudah diterangkan itu adalah perintah Allah. Saya tadi sudah membacakan di dalam kitab Yosua. Apa yang dikatakan di situ? Ya, ketika dikatakan bahwa ketika di dalam kitab Kejadian diperintahkan kemudian supaya Abraham itu menyunatkan Ishak yang berumur 8 hari. Abraham kemudian melakukan itu. Kenapa? Karena dalilnya sangat jelas. Ia setuju melakukan itu. Karena itu adalah perintah Allah kepadanya. Nyahnya di sini adalah Abraham. Jadi bukan adat istiadat. Itu adalah firman Allah. Hanya umat penyamar inilah, serigala berbulu landak inilah yang membuat sebuah aturan baru. Yang kemudian sekarang apa? Ketika mereka di antara mereka banyak yang belajar tentang gospel, oh ternyata perintahnya itu benar, ada. Jadi Islam yang mengajarkan selama ini sunat itu ternyata betul. Belum lagi kedokteran, ilmu kedokteran menemukan pentingnya bersunat. Oh, ini betul. Apa kemudian yang menjadi alasan oleh nenek mukifir ini? Mereka mengatakan, oh kami bersunat karena kesehatan. Padahal itu disebabkan karena mereka telah menemukan kebenaran Al-Quran melalui terjemah yang ada di dalam kitab mereka. Iya kan? Kasihan kan orang kayak begini? Nah, itulah kemudian saya sebagai kristologi muncul untuk menyelamatkan mereka. Maka ketika mereka tidak mau diselamatkan, hanya mencela Al-Quran, saya minta, mari kita bertemu. Saya ingin tahu, kamu bobotnya apa dalam mengkaji Quran? Ternyata nggak ada. Neneknya kifir, dia tidak bisa apa-apa rupanya. Mundur sebelum perang, terkubur sebelum meninggal. Kasihan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab pengikut peraturan sunat atau tidak mengikuti sunat, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Subhanallah, astagfirullah, Masya Allah. Yang penting adalah menuruti perintah-perintah Allah katanya. Ini kan gila nih. 1 Korintus 7 ayat 19 ini kan tipuan. Mengikuti aturan sunat atau tidak mengikuti aturan sunat, kata pendiri Kristen, dua-duanya sama saja. Tidak ada artinya katanya. Yang berarti yang terpenting adalah menuruti perintah Allah. Bahlul, perintah Allah itu salah satunya adalah sunat, tuyul. Bagaimana mungkin ada kemudian kitab suci, ada tulisan manusia di dalamnya yang mengajarkan hal seperti ini, yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tadi Allah memerintahkan Abraham bersunat, karena sunat itu adalah perintah kekal Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kemudian muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul. Sunat atau tidak sunat itu tidak penting, tidak ada artinya. Yang terpenting adalah kamu menuruti perintah Allah. Tuyul. Nenekmu kifir, mana ada perintah Allah agar kalian tidak bersunat? Perintah Allah itu jelas, supaya ikut kepada millah Abraham, bersunat. Dan kamu mencoba untuk menjauhkan kami dari Al-Quran kami dengan mengatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Nenekmu kifir kuadrat. Kamu ingin menipu, kamu ingin membodoh-bodohi kami yang paham tentang kitab kami. Ya, sayang sekali Anda mengundurkan diri sebelum bertanding dengan saya di panggung. Coba tidak, saya yakinkan Anda akan shock. Jantung Anda akan berhenti berdetak. Bukan karena dibunuh sesuai dengan fitnah Anda, tetapi karena Anda malu. Anda tidak bersunat atas perintah siapa. Sementara dalil dalam kitab Anda jelas mengatakan, yang terpenting adalah menuruti perintah Allah. Oke. Apakah perintah Allah kepada Anda itu sampai Anda menyembah Yesus? Apakah ada perintah Allah kepada Anda supaya Anda menjadi penyembah Yesus? Apakah ada perintah Allah supaya Anda mengkitabkan karangan-karangan manusia yang hidup di abad pertama? Apakah ada perintah Allah agar Anda merasulkan Paulus pendiri Kristen? Apakah ada perintah Allah untuk supaya menghilangkan hukum sunat? Halo kawan, gunakan akal sehat. Tinggalkan segala fitnah dan hujatanmu terhadap kami, menyembah kepada roh-roh setan. Ya, menyembah dan taat kepada ajaran yang ingkar terhadap Tuhan. Kalian tidak bersunat itu sudah mengingkari perjanjian Allah. Kalian menyembah Yesus itu sudah melanggar aturan Allah. Kalian makan babi, jelas itu sudah melanggar perintah Allah.
Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau anak Theos mungkin, anak Zeus mungkin, anak Fedon mungkin, anaknya Brahma mungkin, anaknya Oris mungkin, tapi anak Allah, mustahil Allah itu punya anak. Ini lagi, saya tambahkan lagi, supaya tercerahkan ya. Di dalam Kolose 2 ayat 11. Karena bersatu dengan Kristus, kalian sudah disunat, bukan dengan sunat yang dibuat oleh manusia, melainkan dengan sunat yang dibuat oleh Kristus, yang membebaskan kalian dari kuasa tabiat yang berdosa. Halo, sejak kapan Yesus itu menyunat? Yesus aja disunat, coy. Disunat oleh Kristus katanya. Yang menyunat ajarannya Bani Israel itu Paulus. Yesus tidak pernah menyunat ajaran Bani Israel. Aku datang untuk menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang terendah alias neraka. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus menyunat kalian dengan menghilangkan ajarannya para nabi? Nenek Kiper, mana ada yang menghilangkan ajaran para nabi, yang menyunat ajaran para nabi, itu Yesus. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus, Tuhan yang terdiri dari manusia, yang terbentuk dari manusia, maka kita Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Hebat kali lah. Ya, jadi suatu kebanggaan lah ketika ada sosok Kristen yang buta Al-Quran, buta gospel, kitabnya sendiri, kemudian saya undang untuk berdebat dengan saya. Wah, itu seharusnya mereka itu kebanggaan besar itu. Artinya dia bisa belajar. Tapi ya begitulah, kalau sudah tidak mengajarkan kebenaran, bagaimana mungkin mau dipertemukan dengan kebenaran? Tidak mungkin. Apakah masih ada? Ada. Roma 2 ayat 28. Karena orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi. Dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang disunat secara lahir saja. Coba. Ya. Jadi orang ini memang selalu memanipulasi firman Tuhan gitu loh. Orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi. Lalu dia palingkan. Dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang sunat secara lahir saja. Jadi dia mau menjual bahwa sunat hati. Dia tidak tahu bahwa sunat hati yang dimaksud dalam kitabnya Bani Israel itu adalah meninggalkan kesombongan, meninggalkan tegar tengkuk, meninggalkan pengingkaran, meninggalkan menutup hati terhadap perintah Tuhan. Itu yang dikatakan sunat itu adalah meninggalkan kesombongan. Dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dengan sembunyi mengatakan salah. Yang benar adalah tiga-tiganya Tuhan yang benar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan bahlul. Ini yang dikatakan baga-baga, beleng-beleng. Sudah jelas-jelas dikatakan satu Tuhan, yaitu Allah. Dibilangnya salah. Yang benar itu tiga dalam satu. Nenek Mukiper, mana bisa seperti itu? Jadi sungguh benar, ajaran Kristen ini, kawan-kawan, memang bukanlah ajaran para nabi. Dan memang saya yakinkan, saya bisa buktikan, Kristen itu agama dunia. Artinya, agama buatan manusia, bukan agama samawi. Di dalam Roma 2 ayat 25 ya, dikatakan, adapun sunat itu sebenarnya ya, ada gunanya juga. Jikalau engkau mengikuti hukum Taurat. Tetapi jika engkau menjadi pelanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu pun menjadi batal. Coba. Jadi memang segala muslihat tipu daya dia persembahkan ini pendiri Kristen supaya orang-orang itu membenci kepada ajaran Abraham. Kalau kita umat Islam justru diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham. Nah, di Yohanes 7 ayat 22 dikatakan begini. Musa memberi kalian peraturan untuk bersunat, walaupun sunat itu sebenarnya tidak berasal dari Musa, tetapi dari bapak-bapak leluhur sebelum Musa. Karena itu pada hari Sabat pun kalian mau menyunatkan orang. Ya tuh, coba dia katakan Musa tidak mengajarkan tentang sunat katanya. Kan ini memang tipu daya muslihat, memang selalu digencarkan untuk menipu manusia gitu loh. Padahal jelas-jelas Musa ini jelas menerima perintah untuk melaksanakan segala syariat yang pernah dilakukan oleh Abraham. Jelas-jelas dalilnya ada perintah ancaman ketika tidak bersunat, maka dihukum mati. Dikatakan sunat itu bukan dari Musa katanya. Subhanallah. Benar-benar ajaran ini ya.
bagaimana kemudian dia menggiring manusia untuk menjauh dari ajaran Abraham gitu. Di dalam satu lagi, dalam Roma 3 ayat 1. Nanti coba dicek, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Di situ diterangkan, kalau begitu, apakah untungnya menjadi orang Yahudi? Dan apakah faedahnya menuruti peraturan sunat? Ini malah dia bertanya gitu loh. Pendiri Kristen ini malah bertanya di Roma 3 itu. Ya. Makanya di Roma 3 itu, dia perintahkan cukup mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Selesai. Selamat. Itulah hebatnya Kristen. Di Galatia 6 ayat 13, orang-orang yang mengikuti peraturan sunat pun tidak menjalankan hukum agama. Tetapi mereka mau kalian disunat, supaya mereka dapat membanggakan bahwa kalian mentaati peraturan itu. Coba. Ini pendiri Kristen mencoba untuk cuci otaknya orang-orang Yahudi, non-Yahudi, untuk tidak bersunat. Karena katanya, orang-orang yang mengikuti peraturan sunat pun tidak menjalankan hukum agama. Padahal sunat itu adalah hukum agama. Sunat itu adalah perintah Allah kepada Abraham. Dibilangnya bukan hukum agama. Ini kan pembodohan namanya. Abraham diperintah oleh Allah. Perintahnya itu diproklamirkan oleh Allah sebagai perjanjian kekal. Supaya sunat itu dilakukan oleh semua orang yang tunduk kepada aturan ini. Tapi dikatakan apa? Sunat itu bukan hukum agama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya wajarlah kemudian ketika di dunia ini berbondong-bondong kemudian orang itu menjadi mu'alaf. Karena di dalam ajaran mereka ketika mereka betul-betul mengkajinya lebih jeli sama seperti cara saya mengkritisi, mempelajari kitab mereka ini. Maka tidak salah lagi kalau mereka berbondong-bondong memeluk ajaran agama Islam. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, aturannya, perintahnya, semua tertata dengan rapi sesuai dengan perintah Allah kepada para nabi sebelum khatam nabi yang diutus sebagai rasul kepada seluruh umat manusia. Di dalam surah Ali Imran ayat 93 ya. Ali Imran ayat 93 apa 95 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul sadaqallah, katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Itu dikatakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi orang-orang di luar sana itu ditabrak semua dengan dalil-dalil di mana perintah dalam Al-Qur'an itu sangat jelas untuk mengikuti Rasulullah Abraham atau Ibrahim. Al-Baqarah ayat 130 juga dengan jelas menerangkan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Nah tuh, illa man safiha nafsah wa laqad istafaina. Lalu dikatakan fid dunya wa innahu fil akhirah la minas salihin. Itu Al-Baqarah ayat 130. Dan orang yang membenci agama atau orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini tidak salah ayat ini mengatakan itu. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safi'a nafsah. Mereka mempertalal dirinya, mereka memperbodoh dirinya, mereka menzalimi dirinya. Wa laqad istafainah fid dunya. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang mengikuti, termasuk orang yang soleh. Ketika ada orang yang memberkati, termasuk orang yang soleh, orang yang diberkati. Tapi orang yang menghina Abraham, mengatakan dia pesina, mengatakan dia punya anak haram bernama Ismail, menikahi seorang budak bernama Sarah, itulah orang yang dikutuk oleh Allah, itulah orang yang memperbodoh diri. Ya, illa man safiha nafsah. Mereka ini hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri.
Jelas-jelas sudah nyata di dalam kitabnya sendiri. Ini bukti. Diperintahkan untuk taat kepada Abraham. Bersunat. Mereka memperbodoh diri dengan mengikuti orang yang datang kemudian sebagai agen Romawi, mengajarkan orang-orang non-Yahudi untuk tidak bersunat. Itulah yang dikatakan bahwa wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang ini bahlul. Hanya orang yang bahlullah yang mengingkari dan membenci ajaran Abraham. Ajaran Abraham termaktub di dalam hukum Taurat. Mereka benci. Mereka tinggalkan dengan membawa hukum baru. Apa hukum baru itu? Kasih, katanya kasih. Kasih Indomie, kasih sengsara, kasih perang, kasih janda, kasih yatim piatu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya yang tidak bersamaan dengan keyakinannya. Itu. Padahal Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Bani Israel, Abraham harus ditaati oleh orang-orang yang ikut kepadanya sebagai anak keturunan dan secara turun-temurun. Dikatakan itu adat istiadat. Padahal di dalam kitab yang mereka rampok dari Bani Israel, terjemahan yang kemudian berasal dari Septuaginta, jelas dikatakan bahwa itu adalah perjanjian Allah. Abraham menyunat anaknya Ishak berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan adat istiadat Yahudi. Itu saya bacakan ayatnya tadi. Maka Allah menerangkan kemudian Al-Quran untuk menampar orang-orang umat terjemah ini yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safi'a nafsah. Orang-orang yang membenci Torah, orang-orang yang tidak suka ajaran Abraham, hanya orang yang memperbodoh, memperbahlul diri sendiri. Dan itu kita tahu siapa mereka. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam surah Yusuf juga ayat 38 ya. Surah Yusuf ayat 38 juga Allah mengatakan wattabi'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Lalu dikatakan zalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinnal aktsaran nas la yashkurun. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku, yaitu Abraham, yaitu Ishak dan Yakub. Maka tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia itu berpaling, tidak bersyukur. Ibrahim, Ishak, Yakub bersunat. Ibrahim, Ishak, Yakub itu taat hanya menyembah kepada Allah. Tapi kemudian ada orang muncul mengaku anak Tuhan. Astagfirullahaladzim. Anak Tuhan kau. Tuhan apaan? Ya dende. Tuhan apaan tuh? Bertanduk 7 bermata 7. Tidak bersunat mengaku anak Tuhan. Sementara di dalam kisah para rasul sudah diterangkan oleh penyelidik bernama Lukas bahwa pendiri Kristen itu dianggap sebagai penyakit sampar oleh orang-orang Yahudi karena dia telah mencampur adukkan dan mengajak orang-orang Yunani masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Ya, itu yang perlu mereka pahami. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 13 ya, dikatakan syara'a lakum minad din ma wassa bih Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilayhi Allahu yatajabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Dalilnya jelas belum kalau kita kaji menggunakan kaidah Quran. Ini sangat jelas ini. Dia Allah mensyariatkan kepadamu ajaran yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Rasulullah Muhammad SAW dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa itu? Tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan.
dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi antara ajaran yang pernah diajarkan oleh para nabi dari sejak Nabi Nuh dan seterusnya, dari sejak Nabi Adam dan seterusnya, dikatakan oleh Allah, janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Wala tatafarraqu bih. Sorry, wala tatafarraqu fi. Ya, bukan bi tapi fi. Itu sangat jelas. Ya. Dilarang terpecah belah. Makanya sejak dari Nabi Adam menyembahnya hanya kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada yang lain. Makanya ketika berkurban hanya berkurban untuk berkurban menggunakan hewan, tidak pernah mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Hanya ajaran setan, ajaran barbar, ajaran animisme, ajaran politeisme, ya, Hellenisme Stoa yang mengajarkan mengorbankan manusia. Dan dikatakan bahwa manusia yang dikorbankan itu adalah jelmaan dewa, jelmaan Brahma, jelmaan Tedon, jelmaan Siwa, jelmaan Tuhan katanya. Ini ajaran dari mana datangnya ini? Jadi Allah menerangkan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yakub, semuanya dikatakan oleh Allah, wala tatafarraqu fi. Jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Sembah aku, ikuti aku. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Coba lihat. Berat sekali orang-orang Kristen ini mengikuti ajaran Ibrahim. Berat sekali orang-orang Kristen ini mengikuti ajaran Yesus. Mereka lebih baik mati daripada ikut ajaran Yesus. Ya, serigala-serigala ini disuruh ikut ajaran Yesus. Sujud kepada Allah, sunat, berpuasa. Mereka lebih baik mati. Mereka lebih baik memilih mati daripada ikut kepada Yesus. Itulah Kristen. Yesus sujud kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, berpuasa dia, bersunat dia, bersalawat dia, bersyahadat dia. Tapi mereka tidak mau ikut. Mereka lebih pilih mati. Ya, mereka lebih pilih mati. Makanya ketika ada yang mu'alaf menjadi pengikut Yesus, mereka kelabakan, sedunia mereka panas. Karena mereka itu sangat berat untuk mengikuti apa? Ajaran yang diserukan oleh para nabi. Semua nabi mengajarkan menyembahnya kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi mereka lebih baik mati daripada taat kepada Allah. Mereka lebih cinta taat kepada Paulus untuk menyembah kepada anak manusia bernama Yesus. Mereka lebih taat ke situ. Padahal Yesus sendiri yang mereka sembah itu taat sujud kepada Allah. Dalil di dalam kitabnya banyak, rame. Kenapa kemudian kita umat Islam ketika berdialog dengan serigala-serigala ini jarang menggunakan Al-Quran? Karena kita ingin menyadarkan mereka. Kalau kita menyadarkan menggunakan Al-Quran, mana bisa? Maka kita sadarkan mereka dengan kitab yang mereka anggap suci, tapi tetap saja ditolak. Tidak bangga orang-orang kayak begini. Kitabnya menerangkan A, dia mengimani B. Tuhan yang mereka sembah di dalam kitabnya menerangkan A, dia malah mengikuti ajaran yang datang, entah dari mana datangnya, mengajarkan bertentangan dengan para nabi. Ketika kita ajarkan kitabnya, mereka marah. Mereka cenderung ingin mengajarkan, ingin bertanya tentang kitab kita. Padahal kunci memahami kitab kita itu adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi itu ya para sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup sampai di sini karena kebetulan saya melihat ada tamu saya dari kaum Nasrani, kaum Kristen. Dia salah satu daripada leader saya yang ingin berkunjung pada saya. Ya, Bang. Allahu Akbar. Oh iya, diatur aja Bang, sama beliau. Kita mau ke sana. Salam kena. Thank you. Hati-hati ya kalian.
Oke, para sahabat-sahabat sekalian, ya inilah resikonya kalau apa, kita menjadi seorang kristologi ya, sementara kita masih aktif di kantor, di mana staf saya itu banyak yang sahabat-sahabat saya itu banyak yang Kristen di sini. Makanya banyak yang bertanya, kenapa sih gak mau buka kamera? Biarkanlah mereka yang mengetahui pelan-pelan. Jangan saya yang mengumbar diri bahwa saya adalah Kristol, kan nggak enak. Biar bagaimanapun dia adalah saudara saya, dia adalah sahabat saya. Tapi kalau saya mau pamer, itu sama halnya saya dengan terang-terangan menyakiti hati mereka. Oh, ternyata Bang Zuma itu adalah kristologi yang senantiasa menyadarkan orang-orang di luar sana untuk tidak lagi menyembah sesamanya ciptaan Tuhan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat meski panjang lebar kayak begini bisa memahami tujuan daripada penjabaran saya itu tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk supaya kita memahami lebih jauh bahwa umat Islam itu tidak hanya dikatakan ikutilah ajaran Abraham kemudian tinggal diam. Tapi umat Islam itu ketika diajarkan tentang bagaimana kemudian mengikuti kepada ajaran Ibrahim, ya umat Islam itu tentu akan mencari hukum yang menjadi tafsiran atau penjabat daripada perintah tersebut. Mungkin seperti itu ya para sahabat-sahabat sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya ya, yang telah banyak mengajarkan saya tentang Al-Quran ya, dan kepada guru-guru saya yang banyak mengajarkan saya tentang kristologi, tentang ajaran yang benar seperti apa, dan juga kepada subscriber saya, netizen saya, Anda luar biasa. Ya, saya benar-benar sayang sama kalian. Saya sahabat-sahabat kita, ya. Kita adalah saudara di dunia dan di akhirat. Dan kepada sahabat-sahabat yang selama ini mendukung kegiatan-kegiatan Mu'alaf Center ya, Mu'alaf Center Indonesia ya, atau juga Yayasan At-Tauhid dan juga Makassar Mu'alaf Center Indonesia yang banyak memberikan sumbangsi ya, banyak memberikan dana kepada kita untuk kemudian bisa menjalankan roda bisnis, yang mana bisnis ini nanti kelak akan kita jadikan sebagai salah satu kendaraan untuk menghidupkan dakwah, karena dakwah itu juga membutuhkan asupan roh untuk kemudian bisa berjalan dengan baik, dan sahabat-sahabat sekalianlah di sana yang menjadi penopang itu. Saya tidak akan mungkin dengan sendirinya mampu ya. Saya butuh kalian. Ya, Islam ini adalah agama yang benar. Islam ini adalah agama dari Allah. Saya seorang diri dan juga para pendakwa dan juga para kristologi itu tidak akan mampu berdiri sendiri. Tentu butuh sahabat, butuh para subscriber untuk bisa berjuang bersama-sama. Biarkanlah kami menjadi saksi tentang kalian, dan kalian pun para sahabat menjadi saksi kelak tentang kami di akhirat. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti ternyata disadari belakangan ada kalimat saya ya yang ternyata salah ketika membahas tentang sesuatu ya, membahas tentang sesuatu khususnya tentang sunat, ternyata ada yang keliru kepada guru-guru saya yang ada di luar sana ya. Saya mohon maaf karena memang saya akui Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang penjabarannya sangat luas sekali. Jadi sangatlah bodoh ketika ada orang yang membaca huruf hijaiyah saja ya mengaku dan apalagi tampil sebagai orang yang mengkaji katanya Al-Quran, tapi ternyata mutar-mutar di terjemahan. Saya kira begitu ya para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ada yang mengatakan bahwa kesalahan Bang Suma yaitu tidak open cam. Janganlah open cam. Kalian sahabat-sahabat, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik terhadap saya, nanti kalian sedih ya. Jadi saya nggak usah kalian kenal, nggak usah lah. Nanti di jannah kita bertemu. Tapi itu kan keinginan saya. Tapi mana tahu ke depannya tugas dakwah itu makin besar, ya ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk terjun ke lapangan, maka
sahabat sekalian nanti akan bosan juga melihat saya. Ya, saya kira begitu ya para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas doa-doanya, atas perhatiannya, atas dukungannya terhadap channel kita. Satu lagi channel sahabat apa? Channel yang Suma official itu entah dimakan rayap atau apa kok hilang ya. Saya juga heran. Makanya diganti dengan channel baru Sahabat Suma gitu ya. Sahabat Suma official. Nah, saya berharap kepada para sahabat semua untuk mensubscribe channel kita yang baru sebagai channel cadangan. Mana tahu channel ini juga mengalami nasib sama seperti channel Suma official ya. Nah, karena tanda-tanda itu sudah ada di channel Zulkifli Abbas ini, bermula dari dihilangkannya, ditariknya dulu monetize. Lama-lama menghilang untuk selamanya. Sama dengan Suma, tadinya monetize yang dicabut, sekarang menghilang entah kemana. Nah, kalau channel ini hilang, nanti kita kehilangan jejak. Tidak ada lagi ajang silaturahim. Kalau ada channel cadangan, sahabat Suma, ya itu memang khusus sahabat ya. Sahabat Suma official, ya itu berarti kita punya garda, kita punya wadah kendaraan untuk berdakwah lebih kuat lagi. Demikian para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya jadikan tema hari ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita, khususnya kepada saya sendiri, ya, supaya kedepannya kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa ternyata apa yang dicemohkan oleh orang-orang yang tidak mengerti huruf hijaiyah itu betul adanya, karena di dalam kitab suci Al-Quran itu sangat jelas sekali. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.